Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang lingkungan sosial dan juga interaksi sosial. Yang pertama, kita bahas tentang lingkungan sosial. Ini adalah tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan juga melakukan sesuatu bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Nanti yang dibahas adalah lingkungan sosial, kemudian ada keluarga dan juga kelompok dekat. Keluarga sendiri nanti ada dibahas dari dasar pembentukan keluarga, bentuk-bentuk perkawinan dan juga bentuk-bentuk lainnya. Yang pertama dari keluarga. Keluarga bisa didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang paling kecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dasar dari pembentukan keluarga adalah perkawinan yang mengikat seorang pria dan juga wanita dengan ikatan syarat yang kuat dan juga kokoh yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bentuk-bentuk perkawinan, di sini ada perkawinan dilihat dari segi jumlah istri atau jumlah suaminya. Ada monogami, ini adalah perkawinan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain, istri juga tidak menikah dengan laki lain. Jadi merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ya. Kemudian ada poligami. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah poligini. Satu orang laki-laki memiliki banyak istri. Itu disebut di sini ada poligini sororat jika istrinya kakak beradik kandung, disebut non sororat jika para istri bukan kakak adik. Ya, jadi poligini sororat jika kakak adik kandung, poligini non sororat jika para istri bukan kakak adik. Kemudian poliandri ini adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami, disebut poliandri fraternal jika suami kakak adik, dan disebut poliandri non fraternal bila suami-suami tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan kakak adik kandung. Kemudian dilihat dari segi asal usul suami istri, ada perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah eksogami konobium asimetris, terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. Ada eksogami konobium simetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar menukar jodoh bagi para pemuda. Ya, ini adalah perkawinan eksogami antara etnis, klan, suku, kerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Kemudian ada perkawinan endogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama, itu endogami. Kemudian ada perkawinan homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, contoh anak saudagar atau anak pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang, jadi status sosialnya atau golongan sosialnya sama. Ada perkawinan heterogami, ini adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Ada bentuk-bentuk lain yaitu tentang garis keturunan dan juga tempat tinggal. Ada cross cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Ada parallel cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Oke. Setelah bentuk-bentuk lain, kita juga akan mengenal yang namanya unsur kebudayaan. Di sini ada 7 unsur yang dianggap sebagai kebudayaan. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Ya, misalnya kayak dulu ada penemuan-penemuan peralatan masak, penemuan-penemuan masak manusia purba di gua dan sebagainya, itu termasuk kebudayaan. Yang kemudian yang berikutnya adalah mata pencaharian hidup dan juga sistem-sistem ekonominya. Kemudian ada sistem kemasyarakatan, ada bahasa, kemudian kesenian, sistem pengetahuan dan juga religi. Ini adalah unsur-unsur dari kebudayaan. Kemudian dari Brahma Kumaris
ada gerakan living value atau nilai-nilai dasar kehidupan. Ada 12 yang perlu diketahui. Yang pertama adalah nilai kedamaian, nilai penghargaan, nilai cinta atau kasih sayang, kemudian nilai toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerjasama, kebahagiaan, tanggung jawab, nilai kesederhanaan, nilai kebebasan, dan juga nilai persatuan. Oke, yang ini ibu skip saja. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang interaksi sosial. Di sini ada komunikasi sosial. Komunikasi sendiri berasal dari kata Latin yaitu communicatio, artinya hal memberitahukan, pemberitahuan, atau hal memberi bagian dalam atau pertukaran. Sosial sendiri artinya itu dari bahasa Latin juga, socius, yang artinya teman atau kawan. Jadi bisa diartikan bahwa komunikasi sosial adalah bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun nonverbal dengan maksud untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak dan yang mampu menghasilkan tanggapan yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian ada nilai dan norma. Nilai sendiri ini dimengerti sebagai konsepsi yang dihayati seseorang atau kelompok mengenai apa yang penting atau juga apa yang kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, apa yang lebih benar ataupun kurang benar. Value-nya apa? Misalkan setiap keluarga punya nilai yang berbeda-beda. Misalkan keluarga A biasanya punya value bahwa tidak boleh bicara kasar. Ternyata di keluarga B value-nya berbeda. Bicara kasar misalkan adalah hal yang biasa. Itu merupakan nilai yang dihayati oleh kelompok ya. Biasanya kelompok satu menganggap benar, kelompok lain bisa jadi menganggap kurang benar. Kemudian ada norma. Norma pada umumnya adalah alat ukur yang terbuat dari berbagai bahan dasar dengan berbagai ukuran dan bentuk. Norma adalah kaidah pertimbangan penilaian. Yang pertama, norma khusus. Ini adalah aturan-aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus. Contoh, norma-norma dalam dunia kedokteran misalkan. Apa saja? Itu hanya berlaku di dunia kedokteran, tapi tidak berlaku di umum misalnya. Kemudian ada norma umum. Ini adalah aturan-aturan yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku dalam pergaulan. Ada 3, norma sopan santun, juga disebut sebagai norma etiket, norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Ada norma hukum, norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada norma moral, ini adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Ya. Kemudian kaitan nilai dan norma. Norma adalah penampakan dari nilai. Norma adalah pelindung dari nilai. Tadi misalkan sebuah keluarga, nilai dalam keluarga itu adalah tidak membiasakan bicara kasar misalnya, atau tidak boleh bicara kasar. Anggota keluarga itu menerapkan nilai tersebut dengan cara norma-norma yang dia gunakan, misalnya dengan berbicara lembut, tidak berbicara kasar misalnya. Itu adalah norma. Norma adalah penampakan dari nilainya. Norma juga berpotensi menyembunyikan atau mengabulkan nilai. Ya. Kemudian ada konflik sosial. Ini adalah pertentangan, percekcokan, perselisihan ataupun ketidaksamaan pendapat antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya ataupun konflik yang timbul dalam hubungan antar pribadi, yaitu seseorang dengan orang lainnya. Konflik antar kelompok biasanya terjadi karena konflik antar kelompok umat beragama ataupun antar suku. Ini banyak terjadi ya. Kemudian cara mengelola konflik ini menurut Johnson dalam substatiknya dan Harjana ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah gaya ikan hiu, senang menaklukkan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan, ngotot gitu ya. Gaya ikan hiu itu ngotot misalnya. Terus yang kedua, gaya burung hantu.
Ini adalah konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. Jadi win-win solution ya, dicari nih solusinya apa yang baik untuk saya tapi juga tidak merugikan pihak yang satunya. Kemudian gaya rubah, senang mencari kompromi, gimana caranya biar setuju gitu misalnya. Kemudian ada gaya kura-kura, ini adalah menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Malas aku malas berurusan sama dia, nanti ribut misalnya. Ya udah saya terima aja, saya diberikan ketidakadilan juga nggak apa-apa, yang penting saya nggak ribut. Itu misalkan adalah gaya kura-kura. Kemudian ada gaya kancil, gaya ini berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Ini beda lagi, yang ini bagaimana caranya agar konflik tidak terjadi karena untuk menjaga kerukunan. Jadi bukan gaya kura-kura. Nah, pedoman memilih cara pengelolaan konflik, bila tujuannya penting, sedang hubungan baik tidak penting, pakailah gaya ikan hiu. Jadi kita cuek nih, biarin deh nanti musuhan atau apa, maka pakai gaya ikan hiu. Bila tujuannya amat penting dan hubungan baik juga amat penting, gunakan gaya burung hantu. Bila tujuan kepentingannya sedang-sedang saja, hubungan baik-baik juga sedang-sedang saja, maka manfaatkan gaya rubah. Kemudian bila tujuannya tidak penting dan hubungan baik juga tidak penting, maka manfaatkan gaya kura-kura. Bila tujuannya tidak penting tetapi hubungan baik penting, maka laksanakanlah gaya kancil. Ini adalah beberapa cara untuk menangani konflik. Oke, untuk saat ini Ibu cukupkan sampai di sini.